Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang melimpah. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur lelap kami dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berkati dan tolong kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 17 ayat 6 ini, kita merenungkan dengan tema Allah sanggup mencukupi kebutuhan umatnya. Saudara, kekeringan boleh saja melanda di segala tempat, tapi berkat Tuhan tidak bergantung situasi. Di tengah kekeringan sekalipun, ketika semua orang mengalami kesukaran, Elia tetap mengalami kebaikan Tuhan. Dengan caranya yang ajaib dan sangat tidak masuk akal, Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan oleh Nabi Elia. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bagi setiap orang yang mau membayar harga untuk hidup taat kepada Tuhan, pasti ada upah. Pasti ada berkat Tuhan atasnya. Pemeliharaan Tuhan terhadap Elia tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ketika bahkan sungai Kerit itu mulai kering dan tidak ada lagi airnya, sepertinya Elia akan bernasib sama dengan orang lain dan tidak lagi punya harapan untuk hidup. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa bagi orang percaya, bagi orang yang hidup taat akan firman Tuhan, masa depannya sungguh ada, dan harapannya tidak akan hilang. Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang heran bagi anak-anaknya yang hidup menuruti firman-Nya. Sesuatu yang kita harapkan menjadi kering, dan secara manusia tidak ada pertolongan. Ditambah lagi omongan-omongan negatif orang lain seringkali melemahkan dan membuat kita putus asa. Itu boleh saja terjadi dan kita alami. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa Tuhan sanggup mencukupi segala keperluan kita. Apa yang dialami Elia kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk tetap semangat menjalani hidup ini. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang layak diandalkan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal kekeringan. Dalam Mazmur 68 ayat 10 sampai dengan ayat 11, firman Tuhan mengatakan, hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Doa pemazmur demikian, dan itu sungguh dinyatakan oleh Allah bagi orang-orang yang bahkan tertindas. Bukan hanya sekedar kekurangan makanan, kebutuhan jasmani, bahkan mereka dalam keadaan tertindas, tetapi Allah yang perkasa, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki akan bumi ini, Dia sanggup memberkati dan mencukupi segala
kebutuhan kita anak-anaknya. Ketika sungai Kerit mengering, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat yang termasuk dalam wilayah Sidon. Sebab Tuhan telah menyiapkan berkat bagi Elia melalui seorang janda miskin bersama anaknya yang akan menjamu dia di masa kekeringan. Artinya bahwa Tuhan sanggup menggerakkan siapa saja untuk memberkati kita, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Kuncinya ialah kita mau berserah dan mengandalkan Dia. Kita mau hidup menuruti kebenaran firman-Nya. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Tuhan dan menaati segala kehendak-Nya. Sepanjang itu yang menjadi sikap dan perilaku, sepanjang itu yang menjadi sikap dan komitmen kita, kita percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun pandemi masih membayang-bayangin akan kehidupan kita, usaha kita masih belum terpulihkan, ekonomi kita belum terpulihkan, kita yakin badai pandemi pasti akan berlalu dan Tuhan akan memulihkan, memberkati, mencukupi segala kebutuhan kita. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat meneguhkan iman kami kembali, bahwa tidak perlu kami khawatir, takut, cemaskan apa yang menjadi kebutuhan kami. Selama dan sepanjang kami terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghidupi firman Allah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, hidup setur dengan tuntunan Roh-Mu, kami pasti akan dicukupi segala kebutuhannya, diberkati oleh-Mu. Terima kasih ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Segala hal dapat Tuhan lakukan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Tolong dan berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas. Biarlah kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik dalam tugas pekerjaan aktivitas kami, dapat memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan. Amin.